Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7. We will present about uniformly scale clustering USD material. Before the presentation, I will introduce my team. Number 1, Zaid Icon, Hafiz Cahyo Pradipto, my name is Kartika, Dinas Rizal, and the last, Zaki Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Pratama. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan USC atau Uniform Spatial Clustering. The definition of USC is a clustering method that divides data into groups with uniform distance between data, or based on a certain distance metric. Jadi, USC adalah sebuah metode dalam analisis data yang digunakan untuk melakukan pengelompokan. Proses ini bertujuan untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok atau yang disebut dengan cluster, di mana jarak antar data dalam kelompok tersebut seragam. Keseragaman jarak ini diukur berdasarkan suatu metrik tertentu, seperti jarak Euclidean, Manhattan, atau metrik lain yang sesuai dengan jenis data yang dianalisis. Dengan pendekatan ini, USC memungkinkan pengelompokan data menjadi lebih terstruktur dan teratur, terutama pada dataset yang kompleks atau berdimensi tinggi. Terus selanjutnya ada objektif. Objektif USC, the first identify groups of data with similar characteristics in a high-dimensional data space. Reduce the complexity of large datasets by organizing them into smaller, structured groups. And the last, improve analysis accuracy. Jadi, tujuan Uniform Spatial Clustering atau tadi yang kita sebut USC, yang pertama adalah mengidentifikasi kelompok data dengan karakteristik yang sama dalam ruang data berdimensi tinggi. Dalam banyak kasus, dataset memiliki banyak dimensi atau atribut yang membuat pola antar data sulit untuk dikenali. USC membantu dalam pengelompokan data yang memiliki karakteristik serupa dalam ruang berdimensi tinggi ini. Sebagai contoh, dalam sebuah dataset pelanggan, atribut seperti usia, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal bisa digabungkan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki konsumsi serupa. Terus selanjutnya yang kedua tadi ada yaitu mengurangi kompleksitas dataset yang besar dengan mengorganisasikannya ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan terstruktur. Dataset besar seringkali terlalu kompleks untuk dipahami atau dianalisis secara langsung. USC memberikan solusi dengan mengorganisasikan data menjadi kelompok yang lebih kecil, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Pengelompokan ini membantu menyederhanakan struktur dataset tanpa menghilangkan informasi penting, membuatnya lebih efisien untuk diproses dalam tahapan analisis selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada meningkatkan akurasi analisis. Setelah data dikelompokkan ke dalam beberapa klaster dengan jarak antar data yang seragam, proses analisis dapat dilakukan secara spesifik pada masing-masing kelompok. Analisis yang dilakukan dalam satu kelompok akan lebih akurat
karena data dalam kelompok tersebut memiliki karakteristik yang homogen. Sebagai hasilnya, keputusan yang diambil berdasarkan analisis ini akan lebih tepat dan relevan dibandingkan dengan analisis yang dilakukan pada dataset secara keseluruhan. Terus juga biasanya ada dari materi USC ini terdapat penekanan konsep utama. USC menjadi sangat penting dalam situasi yang dimana dataset memiliki dimensi tinggi yang membuat analisis visual atau manual tidak memungkinkan. Kompleksitas data membutuhkan pengelompokan data yang terstruktur untuk menyederhanakan proses analisis. Keseragaman jarak antar data adalah kunci untuk analisis yang lebih mendalam dan akurat. Hello guys, let me introduce myself. My name is Hafiz Cahyo Priyadipto dengan NIM 23040700045. In this occasion, I will try to share our material about USG. In the screen, we can see there is 3 operation mode. USG works in 3 main modes. And the first one is count up mode. Count up mode is counts from 0 to the maximums. It means they will count the numbers from 0 to the maximum. For the example is they will count 0 to 15 for a 4-bit enumerator. And second is countdown mode. Countdown mode it mean count from maximum to 0. And for the example, which is kebalikan dari count up mode. Countdown mode itu dari maksimum ke 0. Jadi for the example is 15 to the 0 for a 4-bit enumerator. And the third one is load mode. Load mode is loads a specified value into the enumerator, atau yang bisa disebut parallel load. Okay guys, in the next slide, as you can see, there is 4 points of the characteristic about USG. First one is USG relies heavily on distance metrics to determine the similarity between data. Yang kedua, USG ensures that the distance between data in a cluster is relatively uniform. So, the elements in the cluster are strongly related. For more accurate clustering results, USG usually requires normalized data. And the last, for the characteristic of the USG, USG can be applied to high dimensional datasets by ensuring that the data is mapped to a space with a more uniform distribution. That's all from my presentation, and the next slide it will continue
from my friends. Thank you. Oke, selanjutnya ada USC step atau langkah-langkahnya. The first, data pre-processing, normalization, so that the data has a uniform scale. Jadi, pemrosesan awal data. Langkah pertama adalah melakukan normalisasi data. Normalisasi bertujuan untuk menyamakan skala semua atribut dalam dataset, terutama jika atribut memiliki satuan atau rentang nilai yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada atribut yang mendominasi pengelompokan karena skala yang lebih besar. Misalnya, atribut seperti berat badan dalam kilogram dan pendapatan dalam juta perlu disesuaikan agar kontribusinya dalam perhitungan jarak setara. Yang kedua ada distance metric selection. For example, Euclidean distance or Manhattan distance. Jadi yang kedua ada pemilihan metrik jarak. Setelah data dinormalisasi, langkah berikutnya adalah memilih metrik jarak yang digunakan untuk mengukur keseragaman jarak antar data dalam kelompok. Contoh metrik yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Seperti yang disebut tadi, ada Euclidean distance, yaitu mengukur jarak geometris langsung antara dua titik dalam ruang multidimensi. Terus yang kedua ada Manhattan distance, mengukur jarak berdasarkan sum dari perbedaan nilai absolut tiap dimensi. Cocok untuk berbentuk grid. Pemilihan metrik ini harus disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Yang ketiga ada clustering. Use an algorithm such as k-means to form cluster based on uniform distance. Jadi yang ketiga ada clustering atau pengelompokan. Pada tahap ini, algoritma clustering seperti k-mean diterapkan untuk membuat kelompok atau cluster dengan jarak yang seragam antar data di dalamnya. Proses ini melibatkan inisialisasi pusat cluster secara acak, pengelompokan data berdasarkan kedekatan dengan pusat cluster, perhitungan ulang pusat cluster berdasarkan rata-rata titik data dalam setiap kelompok, dan iterasi hingga cluster stabil, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam pengelompokan. Algoritma ini sangat berguna untuk menciptakan kelompok yang memiliki keseragaman jarak di antara anggotanya. Dan yang terakhir ada evaluation of results. Use metric such as Silhouette score or sum of square error atau SSE to assess quality. Jadi, yang keempat itu ada evaluasi hasil. Setelah klaster terbentuk, langkah terakhir adalah mengevaluasi kualitas pengelompokan. Beberapa metrik yang dapat digunakan adalah yang pertama ada Silhouette score, mengukur seberapa baik setiap data sesuai dengan kelompoknya dibandingkan dengan kelompok lain. Nilai mendekati +1 menunjukkan hasil clustering yang baik. Yang kedua ada SSE atau Sum of Square Error, mengukur total kesalahan kuadrat antara data dan pusat cluster. Nilai SSE yang rendah menunjukkan hasil pengelompokan yang lebih baik. And next, selanjutnya ada advantage and disadvantage atau kelebihan kekurangan. Yang pertama ada keuntungan atau USC advantage. Simple and efficient. Lighter computation, easy to implement,
suitable for data with the same scale, minimizes the influence of outliers, and the last can be applied in multidimensional data. Jadi tadi yang pertama ada yang namanya simple and efficient atau sederhana dan efisien. Proses clustering dengan USC relatif sederhana dan mudah dimengerti, sehingga implementasinya cepat dilakukan bahkan untuk dataset yang besar. Yang kedua ada komputasi lebih ringan. USC menggunakan algoritma seperti K-means yang dikenal memiliki kompleksitas waktu yang rendah sehingga cocok untuk analisis data dalam waktu singkat. Ketiga, ada mudah untuk diimplementasikan. Dengan pendekatan berbasis jarak yang terstandar, USC dapat diterapkan dengan cepat menggunakan alat atau perangkat lunak statistik yang umum. Keempat, ada cocok untuk data dengan skala yang sama. Karena mengandalkan keseragaman jarak, USC sangat efektif pada data yang telah dinormalisasi atau memiliki skala atribut yang sama. Yang kelima, ada meminimalkan pengaruh pencilan. USC lebih tahan terhadap efek pencilan jika jarak seragam tetap menjadi kriteria utama pengelompokan. Yang keenam, dapat diterapkan pada data multidimensi. USC dirancang untuk bekerja dengan baik pada dataset berdimensi tinggi, membuatnya relevan dalam banyak aplikasi data modern. And next, selanjutnya ada USC disadvantage atau yang disebut dengan kekurangannya dari USC. And the first, not suitable for variable with different scales. Less accurate on data with high variability. Sensitive to initial parameter selection. Ignores data distribution. Difficult to handle dataset with extreme outliers. Poor performance, not linear data. Jadi tadi ada beberapa kekurangan yang bakal kita jelaskan di sini. Yang pertama, ada tidak cocok untuk variabel dengan skala yang berbeda. USC membutuhkan data yang dinormalisasi. Jika variabel memiliki skala yang sangat berbeda tanpa penyesuaian, hasil clustering menjadi tidak akurat. Yang kedua, ada kurang akurat pada data dengan variabilitas tinggi. Pada data dengan pola distribusi yang bervariasi, USC cenderung kurang presisi karena mengasumsikan jarak seragam antar data. Yang ketiga, ada sensitif terhadap pemilihan parameter awal. Pemilihan parameter awal seperti jumlah klaster atau inisialisasi, pusat klaster sangat memengaruhi hasil pilihan yang salah, dapat menghasilkan pengelompokan yang buruk. Yang keempat, ada mengabaikan distribusi data. USC fokus pada jarak antar data tanpa memperhatikan distribusi keseluruhan, sehingga pola tertentu dalam data mungkin terabaikan. Yang kelima, ada sulit menangani dataset dengan pencilan ekstrim. Meskipun lebih tahan terhadap pencilan, USC tetap rentan terhadap dataset dengan pencilan yang sangat ekstrim, yang dapat mengaruhi hasil clustering secara signifikan. Yang keenam, atau yang terakhir, ada yang namanya performa yang buruk pada data non-linear. USC tidak efektif untuk data dengan pola hubungan non-linear, karena pendekatan berbasis jarak hanya bekerja pada struktur data linear. Dengan memahami langkah-langkah serta keuntungan dan kekurangannya, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan USC sesuai dengan karakteristik dataset dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Example of implementation. Yang itu ada dataset sama dengan data point. Jadi dataset yang digunakan terdiri itu di sini ada 6 titik. Data dengan koordinatnya itu ada. Jadi di sini ada terdiri dari 6 titik, yaitu A 2 dan 3, B 3 dan 4, C 5 dan 6, D 8 dan 8, E 9 dan 9, dan F 10 dan 11.
Nah, jadi di sini asumsinya itu K sama dengan 2, number of cluster. Jadi di sini menjelaskan jumlah cluster yang diinginkan oleh K adalah 2, yang berarti data akan dikelompokkan ke dalam 2 cluster. Nah, di sini juga distance metric sama dengan Euclidean distance. Nah, metrik yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara titik yaitu adalah ini Euclidean distance. Nah, di sini dijelasin ada rumus-rumusnya. Yang pertama, yang ini di sini dijelaskan D sama dengan x2 D sama dengan akar x2 min x1 pangkat 2 plus y2 min y1 pangkat 2. Nah, di sini dijelaskan contoh jaraknya. Misalnya menghitung jarak A23 dan B34. Jadi di sini kalau dijelaskan D akar 3 min 2 pangkat 2 ditambah 4 min 3 pangkat 2 sama dengan 1 plus 1 sama dengan akar 2. Nah, jadi hasil perhitungan yang digunakan untuk menentukan titik mana yang lebih dekat ke sebuah centroidnya itu sendiri. Oke, sekarang itu visualization of clustering result. Hasil visualisasi clustering. Yang pertama itu ada hasil clustering dibagi menjadi 2 cluster. Contohnya di sini ada cluster 1 ABC, cluster 2 DEF. Nah, titik centroid are marked with different color of shapes on the secret plot. Jadi di sini itu titik pusat centroid masing-masing klasternya itu ditampilkan dengan warna atau bentuk yang berbeda di scatter plotnya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya itu ada clustering evaluation. Clustering evaluation adalah untuk mengevaluasi hasil clustering digunakan sum of square error is itu. Jadi yang untuk mengukur seberapa dekat data dengan centroidnya. Nah, ini di sini ada rumusnya itu SEE itu pokoknya seperti itu. Jadi semakin kecil nilai SE semakin baik hasil clustering karena menunjukkan bahwa data lebih terfokus di sekitar centroidnya itu sendiri. Oke, selanjutnya here is the sector plot implementation diagram after the first interaction of clustering. Jadi diagram implementasi dan visualisasi sector plot. Sector plot pada literasi pertama, yang pertama itu ada data point. Setiap titik dikelompokkan ke pusat terdekat dan diberi warna sesuai dengan klasternya. Jadi setiap titik warna sesuai dengan klasternya yang di tempatnya. Misalnya nih, yang klaster 1 C1 itu diberi warna biru dan klaster 2 atau C2 diberi warna merah. Setelah itu new centroid. The centroid position is updated based on the affine coordination of the point in the cluster, marked with a X symbol in blue C1 and red C2. Jadi centroid baru posisi centroid diperbarui berdasarkan koordinat rata-ratanya dari titik dalam cluster yang ditandai dengan simbol X yang berwarna biru yaitu C1 dan berwarna merah C2. Atau
Centroid awal dan centroid yang diperbarui diperlihatkan untuk menunjukkan bagaimana clustering mengalami penyesuaian berdasarkan datanya. The last consolation, uniformly scaled clustering or USC is a clustering method that divides data into uniform space groups using a specific matrix, such as equilibrium distance. USE is suitable for large-scale data analysis, especially in image segmentation and data mining. The process involves controlled intelligence, clustering, and interactive outputs. Until its coverage, visualization, and evolution, such as SSE, help ensure optimal clustering results. Okay, this is the presentation of our group. We have it can be understand. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.